damai di hati. Salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus. Ibu ucapkan kepada anak-anak ibu yang masih tetap setia stay mengikuti proses pembelajaran daring atau dalam jaringan. Kali ini kita berjumpa lagi bertemu di dalam kelas pembelajaran kita, yaitu kelas Pendidikan Agama Kristen kelas 9 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Bagaimana kabar anak-anak? Tentunya Ibu berharap walaupun dalam situasi kondisi pandemik saat ini, anak-anak masih tetap menjaga kesehatan anak-anak agar tetap setia dan selalu sehat dan bisa terus beraktivitas walaupun bersekolah dari rumah ya, untuk mengikuti proses pembelajaran kita. Adapun di saat pagi hari ini anak-anak, topik sentral atau topik umum dalam proses pembelajaran kita untuk materi ini ialah pengembangan diri untuk pelayanan bagi sesama. Namun sebelum kita mulai dalam pertemuan kita, Ibu ingin anak-anak kita bersama-sama menyanyi sebuah pujian yang berkata, "Mata Tuhan melihat." Biar pujian ini memberikan semangat lagi kepada kita untuk terus tetap semangat mengikuti proses pembelajaran kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai dalam proses pembelajaran ini, tentunya mari kita berdoa agar seluruh rangkaian pembelajaran kita dapat tertuntun dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bersyukur berterima kasih Tuhan, karena di saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami selaku guru dan siswa, kami masih ada dalam situasi pandemik saat ini, kami siap untuk mengikuti kegiatan belajar kami walaupun di dalam jaringan. Bapa yang baik, berkati kami, tuntun kami, agar proses pembelajaran ini dari awal pertengahan sampai berakhir, biarlah terjadi hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dalam proses pembelajaran kita di saat pagi hari ini, kita dituntun oleh 4 kompetensi inti. Dari 4 kompetensi inti yang tertera di layar monitor ini, anak-anak bisa melihatnya. Dari 4 kompetensi ini mendapat 4 juga indikator dan juga kompetensi dasar. Nah, di mana kompetensi dasar ini kita akan lihat pada poin 3.4, yakni indikatornya di mana menjelaskan pengertian masa remaja dan tahap-tahap perkembangan diri seorang remaja. Dan juga bagaimana peran serta remaja dalam pelayanan bagi sesama. Nah, mari anak-anak, dari 4 kompetensi dasar dan indikator ini juga ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita ini. Yaitu ketika kita melalui pembelajaran ini, anak-anak bisa menjelaskan pengertian masa remaja dan juga tahapan-tahapan perkembangan diri dari seorang remaja. Dan yang kedua, ialah bagaimana anak-anak bisa mengungkapkan peran serta remaja dalam pelayanan bagi sesama. Ayo kita mulai dalam proses pembelajaran kita. Nah, dan topik pembelajaran kita di saat pagi hari ini berjudul Masa Remaja, Masa Transisi. Masa Remaja, Masa Transisi. Anak-anak bisa mengikutinya melihat dalam buku panduan anak-anak, yaitu buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada halaman 135. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ibu ingin bertanya untuk anak-anak. Dalam proses atau dalam setiap gambar yang ada di layar monitor anak-anak ini, anak-anak melihat ada beberapa anak remaja yang tepat berpakaian seragam putih, biru, dan ada juga yang memakai putih, seragam putih abu-abu, sama seperti kalian ya. Nah, bagaimana pengalaman kalian dan pendapat kalian tentang remaja? Ya, tentunya
pada posisi saat ini di kelas kalian sudah ada berada menginjakan kaki di kelas 9 ini, tentunya anak-anak tergolong kategorinya dalam masa remaja. Nah, pasti masa remaja ini merupakan masa yang sangat indah bagi anak-anak sekalian. Tepat sekali, mungkin di rumah anak-anak berkata bahwa, oh masa remaja ini merupakan masa di mana kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Kita dapat menggunakan masa remaja ini sepuas-puasnya karena tanpa ada hambatan atau halangan dari orang atau manapun yang dapat menghalang kita. Nah, bagaimana jika kita melakukan proses remaja ini, tahapannya ini, kalau kita berjalan melakukan proses perkembangan diri kita sebagai seorang remaja dengan baik, sudah pasti tentunya prestasi yang akan kita peroleh. Nah, hal ini sangat baik bagi diri seorang remaja ketika dalam proses pertumbuhannya, ia dapat mengenal jati dirinya sebagai seorang remaja. Karena dalam masa remajanya dia dapat melakukan hal-hal yang positif. Dan salah satu contoh pada gambar ini, mereka yang berprestasi. Ketika mereka yang berprestasi, mereka bisa meraih keberhasilan itu pada tahap akhir dari setiap pendidikannya, yaitu menempuh gelar sarjana. Nah, kalau ini bagaimana anak-anak? Ya, apa yang menyebabkan mereka ada dalam situasi seperti ini? Kalian bisa perhatikan, kenapa sampai anak itu dia bisa merokok? Ya, padahal ini ia berada di dalam angkutan umum. Tentunya bukan saja ia ya sendiri yang berada di sana, tapi kalian bisa lihat ada Pak Sufir yang di sana umurnya lebih tua dari sang anak ini, ataupun anak-anak yang lainnya ya, atau orang-orang atau penumpang yang ada di dalam sana. Nah, dalam posisi ini pun juga mereka bisa menjerumuskan diri mereka atau tidak menjaga diri mereka dengan baik, minuman keras, obat-obatan terlarang. Hal ini juga akan bisa membawa mereka dan bisa mengakibatkan mereka berurusan dengan polisi, seperti gambar yang ada pada layar monitor. Kalian bisa menyaksikannya. Nah, anak-anak, coba perhatikan lagi. Ya, masa remaja adalah masa yang sangat indah. Namun, masa remaja juga ini penuh dengan gejolak. Nah, gejolak seperti yang tadi, dua gambar yang sudah anak-anak perhatikan. Yang pertama, kalau dalam diri kita gejolaknya ini mengalirkan aliran-aliran positif, maka hal-hal yang kita terima itu pun juga akan berdampak positif bagi diri kita. Tentunya pada gambar yang pertama, kalian bisa menghasilkan prestasi pada masa remaja kalian. Tetapi ketika gejolak ini dia muncul dan menghasilkan energi-energi yang negatif, maka ini berdampak buruk pada perkembangan kalian sebagai seorang remaja. Nah, beberapa aspek perubahan ada di dalam diri remaja dalam masa perkembangannya, yakni pada masa transisi, terus ada masa bertanya, masa keterbukaan, masa mengambil keputusan. Nah, anak-anak, pada masa transisi ini, di mana anak-anak mengalami fase, yaitu perubahan pada diri kalian, di mana tak terasa ibu berikan contoh secara fisik, kalian dulu hanya menggunakan mulai dari pakaian seragam TK. Kalau ada yang ibu kalian menyekolahkan kalian di TK, kalian menggunakan pakaian seragam TK. Berpindah lagi pada pakaian merah putih, lanjut pada putih biru. Dan dia terus akan berlanjut putih abu-abu dan pada jenjang kuliah. Dan ini merupakan masa transisi. Mungkin yang tadinya kecil, kalian masih dituntun sama orang tua, masih di bawah sama orang tua. Tetapi ketika sudah ada pada masa remaja, kalian sendiri yang pergi ke sekolah, kalian sendiri yang akan menentukan mana pakaian yang akan kalian pakai. Saya mau bergaya, style saya seperti apa. Nah, inilah yang disebut dengan masa transisi. Dan yang kedua, masa remaja ini penuh dengan masa tanda tanya atau bertanya-tanya. Ya, boleh tidak ya saya isap rokok? Kenapa dia merokok, saya tidak bisa? Ya, kok kenapa ibu larang untuk saya tidak boleh menonton ini atau melihat gambar ini atau melihat yang ini? Ada apa sebenarnya? Nah, dalam rasa bertanya-tanya ini membuat kita rasa ingin tahu semakin besar, sehingga hal-hal yang tadi dilarang oleh orang tua kita akan bercoba untuk menemukannya dengan cara kita sendiri. Apalagi tren zaman sekarang ini segala sesuatunya sudah ada di telunjuk jari. Hanya tekan Google, kita bisa melihat semua rahasia dunia ini. Nah, masa keterbukaan, di mana
kalian bisa memiliki seorang teman, kalian bisa berbagi dengan sesama kita, dan diri kalian pun juga bermanfaat bagi orang lain. Masa mengambil keputusan, seperti yang tadi Ibu katakan, bahwa kalian yang sendiri menentukan, hari ini saya mau ke sekolah, saya mau jalan kaki, atau saya mau naik kendaraan, ya. Atau hari ini saya mau pergi ke sekolah, saya mau bawa bekal atau tidak. Atau kira-kira apa yang baik buat saya ketika saya pergi mengikuti proses pembelajaran dan saya pulang, saya tidak langsung pulang ke rumah, tetapi saya mau pergi ke rumah teman. Apakah ini baik atau tidak? Ya, apakah saya harus perlu melapor orang tua atau tidak? Ya, di mana proses pembelajaran diri ini ia mulai bertumbuh dan ia mengambil keputusan. Hati-hati anakku, jika kalian salah untuk mengambil keputusan sejak dini, maka hal yang sama pun akan kalian rasakan seperti pada gambar yang kedua tadi. Kalian bisa terjerumus di dalam setiap kesalahan-kesalahan kalian. Bisa merokok, bisa melibatkan diri kalian jatuh dengan salah pergaulan, ya. Teman kalian ada yang membawa kalian jatuh kepada obat-obatan terlarang, sehingga bisa berurusan dengan polisi. Baik kalau berurusan dengan polisi. Bahkan ada juga dalam masa mudanya bisa kehilangan nyawanya karena tadi salah menempatkan diri, ya. Kalian tidak bagaimana menjaga diri kalian dengan baik dalam perkembangan diri kalian menjadi seorang remaja. Ingat bahwa pada fase ini tidak akan datang 2 kali. Masa remaja ini ia sekali seumur hidup di dalam diri kita. Jadi kalau kita salah mempergunakan masa muda kita, maka hilang sudah segala harapan kita. Nah, kalian bersyukur, kalian masih diberikan tubuh yang kuat, secara fisik yang lengkap oleh Tuhan. Kalian bersyukur ya, kalian masih diberikan di sekolah di fasilitas yang baik. Orang tua kalian memberikan kalian fasilitas untuk belajar seperti laptop, gadget kalian yang mungkin standar dalam proses pembelajaran daring pada saat ini ya. Kalian bersyukur. Namun ada sebagian atau segelintir orang di luar sana yang tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang saat ini kalian nikmati. Nah, salah satu contohnya akan kita lihat dalam sebuah kisah inspirator ini dari seorang yang bernama Nick. Nah, Ibu ingin kalian untuk mengikuti kisah Nick ini. Biarlah kisah Nick ini pun juga dia dapat memberikan inspirasi untuk anak-anak dalam melangkah atau melakukan kehidupan anak-anak sebagai seorang remaja. Nah, silakan kalian menikmati video ini. Nick Fujisi atau Nicholas James lahir pada tanggal 4 Desember 1982. Nick lahir tanpa ada tangan dan kaki. Dengan 2 kaki kecil, satunya memiliki 2 jari saja. Menurut dokter, Nick terkena penyakit yang sangat langka. Ya, orang tuanya memang sedikit shock, kaget, bahkan pingsan karena melihat kondisi anaknya. Ya, ibunya sendiri pun sempat menolak Nick untuk tidak menggendongnya selama 4 bulan kelahirannya. Ya, sejak 6 tahun Nick belajar untuk menulis dan sendiri mengoperasikan kursi roda elektrik dan menggunakan komputer dengan jari kakinya. Bayangkan, hanya dengan jari kaki. Orang tua memilih Nick untuk tidak menyekolahkan di sekolah khusus, ya, tetapi lebih memilih Nick untuk menyekolahkan di sekolah umum. Ya, sudah pasti anak-anak Nick menjadi tempat bulian, ya. Teman-temannya terus meledek Nick, ya, sehingga Nick mengalami depresi dan merasa putus asa. Ya. Bahkan pada usia 10 tahun, Nick mencoba untuk bunuh diri. Ia menenggelamkan dirinya di dekat kamar mandi, ya. Setelah berapa kali mencoba, Nick sadar kalau hal yang dia lakukan ternyata menyakiti banyak hal yang orang-orang yang mencintai dia. Ia mencoba bangkit dari segala kekurangannya, dan ia menjalani segala tantangan hidup dan memperkuat keyakinannya. Berusia 17 tahun, dia bertemu dengan seorang petugas kebersihan di sekolah. Pertemuan itu ternyata merubah hidup Nick selamanya. Ya, petugas kebersihan itu menganggap Nick untuk menjadi seorang pembicara. Bayangkan, ya,
Dia melihat sesuatu yang ada dalam diri yang sangat menyemangati kehidupannya. Ya, termotivasi, Nick memberanikan diri bercerita. Pertama kali, penontonnya hanya 6 orang siswa. Ya, setelah menyadari ya dirinya sedang berjuang, dia menemukan harapan dan arti hidup. Ya, maka Nick memutuskan untuk menjadi pembicara atau motivator selamanya. Meraih mimpi dengan giat ia belajar. Ia selesai sarjana, bayangkan ya, hanya dengan 2 jari pada 21 tahun ia selesai menyelesaikannya. Ia mendirikan sebuah organisasi juga, ya. Nah, pada tahun 2005, organisasi ini memberikan dia tempat untuk berbagi kesaksian dan melawan setiap pembulian bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Ia terus bergerak maju karena ia percaya bahwa momentum ini merupakan kesempatan yang tidak terduga. Saat itu, ia menjadi inspirator dan kurang lebih 60 negara. Ia sudah menginspirasi jutaan orang. Ini bahkan telah memberi lagi 3.000 pidato ya tentang perjalanan hidupnya. Nick belajar untuk membiarkan keterbatasan fisik menghentikan menjalani kehidupan yang normal anak-anak. Ya, bagaimana ia seperti manusia normal lainnya, dia makan terjun bebas, ya. Tuhan tidak membiarkan dia sendiri, Tuhan mempertemukan dia dengan seorang wanita, ya, yang sekarang ini pun juga menjadi istri Nick. Mereka menikah pada tahun 2012, ya. Sekarang Nick posisinya berstatus seorang ayah dan memiliki 4 orang anak. Nick menuliskan salah satu buku, ya. Nah, inilah judul bukunya. Kurang lebih 30 bahasa menjadi buku dan internasional bestseller. Pesan yang sangat kuat tentang harapan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Ya, luar biasa sekali ya. Ini merupakan pembuktian hidup bahwa kehidupan ini tidak mungkin dihadapi dengan yang negatif, tapi kita harus melihat dalam sisi yang positif. Nah, sejak saat itu, Nick dinobatkan menjadi salah satu motivator dunia. Jika kita memiliki sifat yang tepat, bisa untuk menghadapi segala rintangan yang sedang kita hadapi. Ya, nah, hal ini yang harus kita lihat, yang harus kita pelajari dari Nick. Ya, bagaimana seorang Nick ini, ia pun juga bisa mensyukuri kehidupannya walaupun ia terbatas secara fisik. Ya, terbatas secara fisik, tidak diberikan tangan, hanya bermodalkan jari kaki, ya, 2 jari kaki. Ia mengoperasikan komputer, ia bisa bahkan membuming, ya. Dan Nick ini pun juga dinobatkan menjadi seorang motivator dunia. Nah, belajar dari Nick bahwa walaupun ia sebagai seseorang yang berkebutuhan khusus, tetapi Tuhan bisa menempatkan dia berguna bagi banyak orang. Kehidupannya ini pun juga bermanfaat, berdampak bagi orang-orang yang tadinya kehidupannya dalam putus asa, tetapi melihat Nick, ia bangkit kembali dan memiliki semangat untuk hidup kembali. Nah, anak-anak, dari kisah Nick tadi, Ibu ingin mengajak kalian untuk pun bisa juga menganalisis diri kalian dan berikan pendapat kalian berdasarkan tentang hal-hal berikut ini. Nah, di dalam layar monitor ini, kalian lihat ada beberapa aspek yang harus anak-anak jelaskan. Di antaranya, amatilah diri kalian. Sejak kamu masuk di bangku sekolah menengah pertama, ya, berdasarkan penjelasan di atas, berikan sedikit deskripsi mengenai perkembangan diri kamu. Apa yang terjadi pada diri kalian melalui perubahan secara aspek fisik. Apakah pada posisi saat remaja ini kamu mengalami perubahan fisik tidak di dalam diri kamu? Ya, bukan hanya fisik saja, tetapi kalian lihat, dalam mental pun juga. Kira-kira ini ada perubahan tidak dalam segi mental? Dalam aspek sosial, dalam aspek spiritual, ya. Nah, kalau tadi Ibu ulangi sekali lagi ya, untuk aspek fisik, berarti perubahan yang terjadi di seluruh anggota tubuh kalian. Nah, aspek secara mental, bagaimana ini mempengaruhi karakter atau sikap kalian. Ada perubahan tidak? Ya, mungkin tadinya kalian menjadi seorang anak mama ketika sudah ada pada masa remaja, apakah masih tetap ada disebut sebagai anak mama? Nah, aspek sosial,
Mungkin masa kecil kalian takut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Tapi ketika kalian sudah ada di masa remaja saat ini, mungkin dengan kelas kalian di sekolah ini ya, kelas kalian yang begitu banyak, kalian bertemu dengan banyak orang. Bagaimana ketika kalian bisa melibatkan diri dalam pergaulan-pergaulan sosial itu? Ada perubahan tidak? Nah, aspek spiritual ya, aspek spiritual ini bagaimana hubungan kalian sebagai manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Mungkin kalian pada masa transisi kalian yang pada masa kanak-kanak, kalian belum mengenal Tuhan, orang tua masih memperkenalkan Tuhan kepada kalian. Apakah di dalam masa remaja ini, bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan? Apakah sedikit kalian bisa berhubungan dengan baik? Mungkin hitung-hitungnya tidak terlalu banyak atau bagaimana? Ya, itu bisa anak-anak jelaskan. Dan yang kedua, silakan anak-anak mengkaji juga. Kira-kira masa transisi apa yang paling sangat kamu berkesan, yang kamu alami sampai dengan saat ini? Ya. Terus yang kedua, bagaimana pendapatmu kalau ternyata Tuhan menghendaki perkembangan diri kamu ini juga berguna dalam pelayanan bagi sesama. Nah, kalau kalian bisa untuk mendeskripsikan setiap pertanyaan-pertanyaan ini, silahkan kalian tuliskan dan tuliskan jawaban kalian dalam setiap kolom komentar yang ada di Google Form, ya, yang itu nanti kalian akan memberikan, Ibu akan memberikan penilaian kepada kalian. Setiap jawaban kalian yang masuk, Ibu menganggap bahwa ini merupakan absen yang hadir, dan Ibu bisa mengetahui ketidakhadiran siapa yang tidak mengumpulkan tugas dalam setiap proses pembelajaran kita di saat pagi hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana dalam setiap proses pembelajaran kita ini? Bisa mengerti, anak-anak bisa memahaminya dengan baik? Nah, Ibu berharap kalian pun juga jeli untuk melihat setiap situasi yang ada terjadi di sekeliling kalian ya. Jangan sampai kalian terjebak dalam masa remaja kalian ini. Salah mengambil keputusan sejak dini, maka kalian akan menyesal di kemudian hari. Kehidupan kalian yang masih terlalu muda ini, kalian masih perlu bimbingan, kalian masih perlu arahan, kalian masih perlu pertolongan dari orang tua yang membesarkan kalian. Dan tentunya orang-orang di sekitar kalian ini pun juga menjadi teladan, panutan untuk kalian ikuti. Tentunya panutan yang baik ya, yang harus kalian teladani. Seperti pun juga ketika mereka mengajarkan kalian bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan. Ya, Yesus Kristus telah memberikan dirinya sebagai teladan yang baik. Dan Ibu berharap kalian pun juga bisa mengikuti setiap teladan yang Yesus Kristus ajarkan lewat setiap Alkitab, pertemuan-pertemuan ibadah yang diajarkan di dalamnya tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan ini pun juga menjadi satu kekuatan untuk anak-anak muda untuk bisa melangkah lebih baik, lebih jeli lagi dalam setiap prosesnya. Nah, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mengambil kesimpulan kita di saat pagi hari ini, Ibu ingin memberikan sebuah ilustrasi untuk anak-anak sekalian. Ya, perhatikan dengan seksama. Di sini, Ibu mempunyai sebuah wadah, ya, wadah gelas plastik ini, Ibu isi dengan air putih, ya, air putih setengah, dan Ibu juga mempunyai kapas putih, dan ada juga sebuah batu. Apa yang akan Ibu lakukan dengan ilustrasi ini? Perhatikan dengan baik. Nah, wadah ini dan air ini melambangkan kehidupan kita manusia di dalam dunia. Ya, jadi wadah yang berisi air ini melambangkan kehidupan manusia berada di dunia. Atau ini dunia. Dan batu dan kapas ini melambangkan kehidupan manusia. Mau seperti apa? Mau seperti kapaskah? Atau mau seperti batu? Nah, kalian lihat, ketika Ibu memasukkan kapas ini ke dalam air, wadah air ini, kalian perhatikan, ya. Nah, ketika Ibu perlahan-lahan memasukkan kapas ke dalam wadah ini, maka apa yang terjadi anak-anak? Kapas ini akan basah, dan setiap helai kapas ini basah, terisi oleh air penuh, ya, sampai kedalamannya pun juga ketika kita angkat kapas ini basah ya. Nah,
Ya, kalian bisa lihat sendiri. Ya, basah. Tetapi, nah, Ibu akan keluarkan kapas ini sebentar, dan Ibu akan menggantinya dengan batu ini. Kalian perhatikan, batu ini ketika Ibu masukkan ke dalam wadah ini, apa yang terjadi anak-anak? Nah, ketika batu ini Ibu masukkan ke dalam, batu ini basah. Tetapi apakah di dalam batu ini ia basah atau tidak? Ya. Nah, ketika Ibu mengangkat keluar, otomatis di bagian luar batu ini saja yang basah, tetapi di dalamnya tidak akan terkena air, otomatis kering di bagian dalamnya. Nah, ini melambangkan dua sisi kehidupan manusia, ya. Kehidupan manusia yang diibaratkan menjadi kapas. Kapas ini di mana kehidupan dunia ini yang penuh dengan segala gejolak yang ada, masa remaja yang ada ini, ketika kita tidak menjaga diri kita dengan baik sebagai seorang remaja, maka kita sama seperti kapas ini. Kita akan bisa dikuasai oleh segala macam perkembangan dunia ini. Dan kehidupan kita akan hancur karena lebur di dalam ini. Kita akan basah, ya. Tetapi kalau kita memilih untuk menjadi sebuah batu atau belajar dari sebuah batu, dia tetap mengikuti setiap proses yang ada, perkembangan dunia yang ada, ya. Ia ada di dalam dunia ini menjadi anak muda yang tren, anak muda yang kekinian, anak remaja yang gaul. Namun dalam ini, kehidupannya ini pun juga dia tidak akan membiarkan kehidupannya ini terpengaruh dengan segala macam bentuk kehidupan dunia yang bisa menjerumuskan dia untuk ada di dalam hal-hal yang buruk atau negatif. Nah, dari dua sisi tadi, kapas dan batu, kira-kira anak-anak mau menjadi seorang remaja yang bagaimana? Maukah anak-anak menjadi remaja seperti remaja kapas-kapasan saja, atau anak-anak mau menjadi sebagai seorang remaja yang batu, diibaratkan batu yang sangat kuat, masuk mengikuti perkembangan dunia, tapi tidak akan tergoyahkan atau tidak akan terjebur dalam setiap perkembangan dunia yang ada. Kesimpulannya, masa remaja adalah masa transisi yang penuh dengan gejolak. Sebab secara signifikan, remaja tengah mengalami perkembangan yang baik dari segi fisik, mental, intelektual, dan juga spiritual. Remaja Kristen dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan bagi sesama yang dikasihi Tuhan. Remaja Kristen diharapkan dapat menerima keberadaan dirinya, mengetahui dan menerima kemampuan dirinya, dan dapat mengembangkan dirinya berdampak bagi pelayanan, bagi Tuhan, dan juga sesamanya. Anak-anak Tuhan perlu melakukan pelayanan kepada sesama dengan penuh tanggung jawab, serta mempertimbangkan secara arif. Nah, anak-anak, dari setiap kesimpulan yang ada, kiranya dapat membantu anak-anak untuk melangkah menjadi seorang remaja, remaja di dalam masa transisi ini, remaja yang benar-benar berhikmat dan bisa melakukan berdampak kehidupannya dalam setiap pelayanannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak, untuk tugas minggu depan, silakan anak-anak membuat pembatas Alkitab yang berisikan komitmen untuk mengikuti kehendak Tuhan sebagai remaja yang terlibat dalam pelayanan bagi sesama. Dan juga silakan anak-anak membuat sebuah hasil karya dalam bentuk gambar, puisi, doa, atau menciptakan sebuah lagu atau lukisan yang berisikan ajakan untuk terlibat dalam setiap keaktifan bagi sesama. Nah, hasil karya kalian ini akan Ibu tempelkan di majalah dinding sekolah dan dapat dilihat oleh semua guru dan juga oleh semua teman-teman yang ada di sekolah kita. Dan juga anak-anak, clipping tentang keterlibatan remaja dalam segala pelayanan sosial atau pelayanan bagi sesama. Jangan lupa ya anak-anak. Nah, kita telah selesai dalam proses pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pertemuan kita di saat pagi hari ini, Ibu mengajak kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah proses pembelajaran kita, pembelajaran daring untuk edisi hari ini pada bab 11 dalam buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti.
Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Dadah, bye-bye, salam sehat, dan Tuhan memberkati.